Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang senantiasa semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu berada di jalannya, di jalan Allah, istiqomah hingga menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita tahu bahwa hidup ini hanya untuk beribadah kepada Allah. Sehingga 24 jam apapun bentuk aktivitas kita, maka tentu kita berharap semuanya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering kita mendengar firman Allah, yaitu dalam surat Adz-Dzariyat, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, surat Adz-Dzariyat pada ayat "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun" pada ayat yang ke-56. "Wa ma khalaqtul jinna wal insa", dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Ya, seharusnya ada tambahan, tapi mahdhuf istilahnya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Para jemaah yang dirahmati Allah, manusia dan jin di sini memiliki tugas dan kewajiban yang sama di dalam beribadah kepada Allah. Dengan diciptakannya manusia, maka manusia itu perlu yang namanya kehidupan. Ya. Sehingga Allah Ta'ala berikan dunia dan isinya ini. Dari Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi dari awalnya, ya, sebagaimana terdapat dalam surat Al-Anbiya bahwa Allah Ta'ala menciptakan alam ini, ya, untuk apa? Untuk manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memisahkan antara langit dan bumi yang dulunya jadi satu. Alam taro, ya, ala awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataknahuma. Alam yara, ya, awalam yaral ladzina kafaru. Tidakkah orang kafir melihat? Surat Al-Anbiya, ya, pada ayat yang ke-30. Tidakkah orang kafir melihat? Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda. Sesungguhnya langit dan bumi kanata ratqan, dulunya satu. Ya. Fafataknahuma,
lalu kami pisahkan. Sementara mungkin di antara kita dulu pernah belajar yang namanya teori Big Bang, ya. Dan teori Big Bang itu mengatakan ya alam ada dengan sendirinya dengan dentuman besar. Sementara dalam surah Al-Anbiya ayat 30 ini, ya, Allah menyatakan dan menyindir kepada orang kafir, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Dulu langit dan bumi ini satu, lalu kami pisahkan. Berarti di sini ada yang memisahkan. Ada yang memisahkan. Siapa? Fatakna, kami yang memisahkan, Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu contoh tauhid rububiyah. Banyak kita bahas ini tauhid tonggak utama kehidupan. Tidak sebagaimana orang kafir, tidak sebagaimana orang yang mengakui teori Big Bang, bahwa itu dentuman besar terjadi dengan sendirinya. Ternyata apa? Di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala yang memisahkan langit dan bumi. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Manusia juga dari air, ya, bima'in dafik, dari air yang memancar. Afala yu'minun, tidakkah mereka beriman? Jadi di dalam Ad-Dariyat 56 tadi para jemaah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ini untuk bertauhid, untuk beribadah semata-mata kepada Allah Ta'ala. Sehingga bagi siapapun yang tahu, mengerti, faham tentang ilmunya, maka tidak akan sia-sia para jemaah. Satu detik yang kita lewati dari waktu, satu rupiah yang kita keluarkan dari harta, ya, satu napas yang kita hirup dan kita keluarkan, tidak akan ada yang sia-sia para jemaah. Kapan? Kalau kita tahu bahwa hidup ini adalah untuk bertauhid. Tauhid, ya, tonggak utama dalam kehidupan ini. Adapun yang lainnya ini sebagai sarana, sebagai wasilah, ya, di mana Allah juga berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, dalam surah Al-Baqarah, ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dalam surah Al-Baqarah ayat 29, ya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa? Ma fil ardi, apa saja yang ada di bumi ini para jemaah. Apa saja, ya, yang ada di bumi. Apa saja yang ada di bumi? Di atas bumi ada udara, ya, ada berbagai macam senyawa kimia, dari oksigen dan lain sebagainya yang ada di dalam bumi. Semua untuk kita para jemaah. Sementara kita diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk bertauhid, untuk beribadah. Makanya tema yang kita angkat sekarang ini adalah tauhid, tonggak utama kehidupan, ya. Sehingga apapun yang menjadi perputaran kehidupan ini tidak lepas dari namanya yang tauhid. Namun orang-orang banyak yang menyimpang, dan yang menyimpangkan memang setan para jemaah, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam hadis qudsi, inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa wajta'athumus syaitan wa harrama ma ahlaltu lakum, ya, wa amarukum wa amarakum bi an tusyriku bi syai'a ma lam unazzil bihi sultana. Al-Kama qala sallallahu, bahwa aku menciptakan hambaku itu semua dalam keadaan hunafa, yaitu bertauhid. Kemudian setan menggelincirkan mereka sehingga mereka mengharamkan bagi kalian apa yang aku halalkan,
dan menyuruh kalian agar melakukan kesyirikan. Agar melakukan kesyirikan dengan sesuatu yang tidak aku turunkan sultan, bukti, dalilnya. Nah, di sini peran syaitan di dalam memalingkan ya manusia dari tauhid kepada kesyirikan sangat besar sekali. Sehingga kita juga harus mewaspadai hal itu. Sementara syaitan itu para jemaah bisa dari bentuk jin dan bisa juga dari bangsa manusia, ya. Sebagaimana firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ba'dha zuhrfal qawli ghurura. Dalam surat Al-An'am, ya. Demikian kami jadikan pada masing-masing nabi, ya, yaitu musuh dari bangsa jin, ya, dan bangsa manusia, ya. Syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Surat Al-An'am 112. Nah, jadi para jemaah rahmati Allah, ketahuilah pada asalnya manusia itu bertauhid. Pada asalnya manusia itu mengesahkan Allah. Karena memang manusia dan jin diciptakan untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kemudian Allah ciptakan bumi, langit, ya, yang dulunya satu. Kemudian dia kalau teori Big Bang yang gas, ya, Allahu a'lam bishawab, yang pasti setelah itu Allah pisahkan antara langit dan bumi. Kalau menurut teori Big Bang, pisah dengan sendirinya, dentuman, pisah dengan sendirinya. Tapi Quran mengatakan apa? Tadi surah Al-Anbiya ayat 30, awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Dulunya satu langitnya. Tidakkah orang kafir itu tahu bahwa dulu langit dan bumi jadi satu, kemudian kami pisahkan. Allah Ta'ala yang memisahkannya, bukan pisah sendiri. Dan ini adalah tauhid rububiyah. Jadi penciptaan manusia tidak lepas tujuannya untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala memberikan fasilitas. Dari pertama diciptakannya langit dan bumi, Allah sudah sampaikan bahwa kami pisahkan langit dan bumi, ya. Kemudian kami jadikan segala sesuatu yang hidup dari air, ya. Al-Anbiya ayat 30. Tumbuh para jemaah, ya, tumbuh berbagai macam. Nah, sementara bagi orang-orang yang ateis, tidak percaya adanya Tuhan, maka berpisahnya langit dan bumi dikatakan dengan sendirinya. Muncullah teori Big Bang yang masuk kepada pelajaran-pelajaran kita. Bukankah demikian? Ya, asal manusia adalah karena katanya Darwin. Sementara kita tahu, ya Adam anta awwalul bashar, wahai Adam, engkau adalah manusia pertama kali, sebagaimana hadis syafaat. Ini para jemaah rahmati Allah, ya. Dengan demikian tidak lepas semua ini manusia ini dari tauhid. Nah, cuman setan memalingkan. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajjisanihi. Rawahul Bukhari. Setiap manusia yang lahir ini dalam keadaan fitrah. Apa fitrah? Dalam keadaan bertauhid. Ya. Kemudian kedua orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Nasoro atau Majusi. Berarti apa di sini? Lingkungan lagi. Ya. Berarti apa? Memang upaya untuk mengeluarkan manusia dari tauhid, dari mengesahkan Allah, kemudian melakukan kesyirikan. Itu syaitan manusia dan syaitan jin. Tadi surat Al-An'am 112.
12 ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Demikian kami jadikan pada masing-masing nabi itu musuh setan dari bangsa manusia dan setan dari bangsa jin yang membisikkan satu kepada yang lain dengan perkataan yang menipu. Manusia awalnya bertauhid, inni khalaqtu ibadi kullahum hunafa fajatalathum syaitan. Aku ciptakan ya manusia ini, hambaku ini, makhluk ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan semuanya bertauhid. Ya, bertauhid. Kemudian setanlah yang menggelincirkan ya. Setanlah yang menggelincirkan para jemaah. Ya, ini ya. Inni khalaqtu ibadi hunafa. Aku ciptakan hambaku semuanya hunafa, bertauhid. Fajtalathum syayatin, kemudian setan menggelincirkan ya. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum, dan mengharamkan apa yang aku halalkan bagi kalian. Wa amarathum an yusyriku bi ma lam unazzil bihi sultana, dan mereka setan menyuruh manusia ini untuk menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak aku turunkan dalilnya. Hadis ini sahih para jemaah ya. Oleh karena itu kita harus hati-hati dari yang namanya syaitan. Syaitan itu tidak akan rela ya, sudah bersumpah ya untuk menyesatkan kita semuanya. Sudah bersumpah syaitan. Bahkan bersumpahnya atas nama Allah, sumpahnya benar ya. Oleh sebab itu mari kita selalu mewaspadai upaya-upaya yang bisa menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Yaitu apa upaya tersebut? Upaya untuk melakukan kesyirikan. Kalau saya katakan tadi ada upaya menafikan dan meniadakan serta menolak yang namanya tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Mengesahkan Allah dalam segala penciptaannya, mengakui bahwa tidak ada pencipta kecuali Allah. Adakah yang menyimpang? Ada, ateis, komunis. Ya, tidak ada yang memberikan rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah Ta'ala. Nah sekarang adakah orang yang merasa ada kekuatan selain Allah bisa memberikan rezeki? Ada tidak? Ada tidak? Tidak. Adakah keyakinan orang yang mengakui selain Allah bisa memberikan rezeki? Iya. Datang ke laut, kemudian pakai istilah larung laut. Datang ke sawah, pakai istilah sedekah bumi, dan seterusnya para jemaah. Dan ini sekarang nampaknya mau dihidupkan lagi bagi sebagian orang yang tadinya tidak ada. Ya, yang tadinya tidak ada. Padahal orang-orang musyrik Quraisy kalau ditanya siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, jawabannya apa? Allah. Saudara buka surat Yunus ayat 31. Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamlikus sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaquluna Allah. Surat Yunus ayat 31 para jemaah. Ya. Katakanlah siapa yang disuruh bertanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Taala. Muhammad, ini firman Allah. Qul, katakanlah, tanyakan kepada siapa? Kepada orang-orang musyrik Quraisy, bukan orang beriman. Orang musyrik Quraisy. Apa pertanyaannya? May yarzuqukum minas samai wal ard. Siapa yang telah memberikan kalian rezeki dari bumi dan langit? Ya, amman yamlikus sam'a wal absar, siapa yang menguasai penglihatan dan pendengaran? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, dan siapakah yang telah mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Yaitu menghidupkan dari yang mati. Nanti kita mati, nanti kita hidup. Wa may yukhrijul mayyita minal hayy, dan siapa yang mengeluarkan dari yang mati dan kepada yang hidup?
Ya. Kemudian ditanya lagi, wa may yudabbirul amr, siapa yang telah mengurus alam ini? Orang musyrik Quraisy, ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Apa jawabannya? Fasayaquluna Allah. Mereka akan menjawab semua yang melakukan itu adalah Allah. Jadi para jemaah, keyakinan bahwa yang memberikan rezeki adalah Allah diyakini oleh orang-orang musyrik Quraisy. Nah, sehingga harus menjadi pelajaran besar. Jangan sampai kalah dengan mereka. Ingin dapat tangkapan ikan yang banyak, kemudian larung laut. Ingin terhindar dari tsunami, akhirnya ya di Jember terjadi itu. Banyak yang mati para jemaah. 8 orang. Iya Pak, seperti itu faktanya para jemaah. Ini ya, kemudian membawa-bawa nama Islam. Islam tidak demikian. Islam mintalah kepada Allah Ta'ala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Rabb kalian telah berkata, Tuhan telah berfirman, Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, mintalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti aku kabulkan. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau minta kepada aku. Ibadah di sini tidak mau minta, tidak beribadah, tidak berdoa. Ad-doa huwal ibadah, doa adalah ibadah kata Nabi. Maka orang yang tidak mau minta kepada Allah, sombong tidak minta kepada Allah, akan dimasukkan ke dalam api neraka dengan dalam keadaan terhina. Ya, mudah-mudahan bawa mushaf semuanya sehingga bisa dilihat para jemaah. Ya. Dalam firman Allah, ya, yaitu surat Ghafir ayat 60. Surat Ghafir ayat 60. Surat ke-40 karena disebut dengan surat Al-Mu'min. Surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Tuhan kalian telah berkata, mintalah kalian kepadaku, pasti aku kabulkan. Dan orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, tidak mau minta kepadaku, akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan terhina. Nah sekarang mau kaya, datang ke tempat pesugihan, ya, yang dikenal diantaranya mana Pak? Mana Pak? Pengalaman Pak. Ya, tapi sekarang sudah enggak lagi, alhamdulillah sudah ditinggalkan. Alhamdulillah Pak, para jemaah ke Gunung Kawi, ya, datang ke dukun. Datang dukun harus bayar, mungkin bayar kasih 500.000, maunya dapat 50 juta. Ya seharusnya dukunnya aja yang ambil 50 juta. Kenapa kau dukunnya minta 500.000? Betul tidak? Ini. Berarti ini apa? Ini ya boleh dibilang mana yang waras, mana yang tidak, kan itu. Dua-duanya. Para jemaah rahmati Allah, ya. Dan orang datang ke dukun bahaya. Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud. Barang siapa yang mendatangi dukun dan mendatangi paranormal kemudian membenarkan omongannya, maka dia telah kufur, telah ingkar, tidak percaya kepada apa yang telah diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya para jemaah rahmati Allah, kita sebagai orang beriman itu bebas dan merdeka. Bebas dari berbagai macam ikatan. Ikatan kita hanya kepada Allah Rabbul Alamin yang Maha Esa. Semua kehidupan, tauhid para jemaah, penopangnya, penopang utama, tonggak utama. Kita bebas keluar. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada kekuatan dan daya kecuali kekuatan Allah Ta'ala. Allahumma inni a'udzubika an adilla au dhalla au azilla au zalla au adlima au udlama au ajhala
aw yajhala alayya. Ini semua yang diajarkan Nabi, doa-doa dan hadis yang sahih. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari menyesatkan orang atau disesatkan, dari menggelincirkan orang atau digelincirkan, dari mendolimi orang atau didolimi oleh orang, atau dari membodoh-bodohi orang dan dibodoh-bodohi oleh orang. Ya. Sehingga kita di sini berlindung dari pelaku dan korban kriminal, ya. Waspadalah, waspadalah. Ini. Gitu. Jadi kita di dalam agama itu berlindung dari apa? Dari kita berbuat jahat pada orang atau dijahati oleh orang. Sekarang para jemaah di pasar teplok gendam, ada tidak? Cuma dikeluarkan HP, keluarkan dompet, keluarkan. Ini fakta ini ada. Kenapa? Ya karena syaitan. Sementara kalau kita berdoa, insya Allah para jemaah, Ustaz, saya sudah berdoa kok masih kena gendam. Ya perhatikan, bener enggak doanya? Ada penghalang tidak antara doa kita dengan Allah Ta'ala? Ya muddu yadahu ila sama, ya Rab, ya Rab, wa mashrabuhu haram, ya, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Dia angkat kedua tangannya doa, tapi makanannya, minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana doa bisa diterima? Nah, ini salah satu. Oleh sebab itu tetap kita minta kepada Allah Ta'ala, harus minta kepada Allah SWT. Kenapa? Karena minta ini ada kepada Allah merupakan sesuatu yang sangat penting, tonggak utama dalam kehidupan. Saya muslim, saudara muslim, Anda beriman, begitu pula dengan saya. Tidak boleh berspekulasi, tidak boleh menebak-nebak, tidak boleh kita mengundi. Harus pasti minta pada Allah Ta'ala. Masa sih minta kepada Allah Ta'ala dikabulkan? Ya, nggak perlu, yang penting usaha. Itu semua adalah sebuah kesalahan. Karena sudah jelas tadi dalam surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya, Tuhanmu berkata, minta kalian, berdoalah kalian padaku, pasti aku kabulkan. Dan tidak mau minta, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang tidak mau minta kepada aku maka dimasukkan neraka jahanam. Dan doa itu pasti dikabulkan para jemaah. Ya. Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha itsmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah iyyah bi ihda thalath. Imma an yu'ajjila da'watahu wa imma an yaddakhirah fil akhirah wa imma an yasrifa anhu as-su' bimithli. Faqalu idzan nukthir faqala Allahu aktsar. Rawahu Tirmidzi. Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak mengandung dosa dan doa tidak mengandung pemutusan silaturahim, maka Allah akan berikan salah satu dari tiga. Pertama, dikabulkan sesuai dengan yang didoakan. Atau yang kedua, disimpan di akhirat. Atau yang ketiga, diselamatkan dari musibah yang menimpa semisal dengan doa. Maka para sahabat mengatakan, kalau begitu kita banyak berdoa. Apa kata Nabi? Allah lebih banyak mengabulkannya. Umar mengatakan, aku tidak peduli apa dikabulkan atau tidak, yang penting aku banyak berdoa. Nah, karena apa? Doa ini berarti sebagai tonggak utama dalam kehidupan. Para jemaah, saudara punya masalah di pekerjaan, di kantor, di pasar, ya, di pabrik, dimanapun, dengan keluarga di rumah, maka minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan minta-minta kepada selain Allah. Seorang anak kecil, Ibnu Abbas, diajarkan oleh Nabi, masih umur 7 atau 9 tahun. Ya gulam, inni wa'allimuka kalimatin, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahak, wa idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak, wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jafatis suhuf. Ya, rawahul Bukhari. Nabi bersabda, wahai gulam, ya, akan aku ajarkan kepadamu, hadis riwayat At-Tirmidzi, wahai gulam, aku akan ajarkan kepadamu dengan beberapa kalimat.
jagalah Allah, ya, maka Allah akan menjagamu dengan cara kita menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Jagalah Allah, engkau akan dapatkan pertolongannya. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Pertanyaan saya, adakah orang yang minta pertolongan kepada jin? Ya. Mbah, nuwun sewu Mbah kula badhe lintang mriki. Saya mau lewat sini, tolong jangan diganggu. Ini ternyata disebut oleh Ibnu Abbas, dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu. Ya, dinukil penjelasan seorang sahabat ini Ibnu Abbas oleh Ibnu Katsir dalam tafsir, ya, surat Al-Jin ayat yang ke-6, annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dulu tuh sebagian manusia ada yang minta perlindungan kepada sebagian jin, ya, sehingga menambah sesat dan dosa kepada manusia. Ya, akhirnya minta pesugihan, ya, minta kekebalan, minta ilmu bisa menghilang tapi nggak bisa balik. Itu. Ini para jemaah rahmatullah ditipu sama syaitan, sama jin. Sementara orang Islam ini enak, nikmat, merdeka, hanya minta kepada Allah. Sampai Nabi memberikan apa? Penjelasan kepada seorang sahabat yang masih kecil. Ibnu Abbas dipanggil ya gulam. Gulam itu umur 0 tahun sampai sebelum balik. Dan yang saya tahu itu umur 7 tahun sampai 9 tahunan. Wa'lam, ketahuilah annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, wahai anak kecil, seandainya semua manusia bersatu untuk memberikan pertolongan kepadamu, maka tidak akan ada artinya kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Wa ini jatama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Begitu pula seandainya manusia itu bersatu, berkumpul semuanya untuk mencelakakan kamu, sabotase kamu, gesek, gosok kamu, semua tidak akan ada artinya kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah. Pena sudah diangkat, buku sudah ditutup. Itu orang beriman para jemaah. Ini anak kecil. Sehingga jangan sampai kita berputus asa, berkecil hati, barangkali kena ujian PHK. Kan kehidupan. Kalau tidak punya tauhid, sudah kelimpungan. Sudah payah. Padahal dapat pesangon tidak sedikit, ya, bisa ratusan juta. Cuman karena iman, ya, lagi kecantol, ini jauh dari agama. Akhirnya apa? Seakan-akan sudah selesai dunia ini, seakan-akan sudah kiamat. Akhirnya uang pesangon ya seharusnya bisa pakai modal, dipakai untuk ke rumah sakit, ujung-ujung mati juga. Itu. Ini para jemaah. Tapi kalau kita semangat, kita percaya pada Allah Ta'ala, dan kita yakin dengan apa yang disabdakan Nabi. Apa kata sabda Nabi SAW? Man asbaha minkum aminan fi sirbi, bu'afan fi jasadi, indahu qutu yawmi, faka'annahu hizat lahu minad dunya, wa fi riwayah bihada firiha, rawahu Tirmidzi. Barang siapa diberi aman bersama keluarganya di pagi hari. Saudara kalau tidak aman tidak mungkin duduk di sini. Dan badannya sehat, kalau sakit juga gak mungkin kita ke sini. Wa indahu qutu yaumih, dan dia punya makanan yang dimakan hari itu, hari ini, seperti punya dunia dan isinya. Para jemaah, ini pesangon 100 juta atau lebih atau kurang, seakan-akan sudah kiamat, langsung stroke naik, gula darah semua pada naik. Ayo masuk rumah sakit buat bayar, habis uangnya. Mungkin tidak para jemaah? Mungkin tidak. Tapi kalau kita yakin barang siapa diberi aman oleh Allah Ta'ala, merasa aman di pagi harinya, badannya sehat, yang dimakan di hari ini ada, esok belum tentu Pak. Belum tahu kita. Seperti punya dunia dan isinya. Itu orang beriman. Tapi setan bisiki. Setan itu memang menakut-nakutin dengan apa? Dengan kemiskinan. Ya, asyaitonu ya'idukumul faqra. Ya, bahwa setan itu ya apa, menakut-nakuti dengan kefakiran, ya. Bisa dilihat dalam firman Allah,
Surat Al-Baqarah 268 ya. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Ya, setan itu memang nakut-nakuti kalian dengan kefakiran. Wah, kamu nanti bangkrut kamu kalau nyumbang masjid. Ya. Suaminya mau nyumbang masjid, "Mas, anak kita kan mau kuliah, Mas. Gimana nanti?" Padahal anaknya masih kelas 3 SD. Kuliah masih panjang. Udah ditakut-takutin. Bantu fuqara masakin, ini ada ponakannya nggak bisa bayar SPP, sepupunya atau pamannya. Karena sedekah itu lebih berhak kepada siapa? Kerabat. Lebih afdol kepada kerabatnya sendiri. Ditakut-takutin. Kamu tuh mentingkan sepupumu, tuh anakmu lo gimana? Ya, padahal masih banyak sisanya para jemaah. Kenapa? Asyaitonu ya'idukumul faqra. Tapi tolong ibu-ibu jangan sampai salah paham ya. Saya tidak bermaksud untuk membuat salah paham, tapi saya mencoba untuk memahamkan. Ustaz, berarti saya setan, Ustaz. Ya. Karena setan nakut-nakutin untuk kemiskinan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Setan nakut-nakuti kefakiran. Nah, termasuk orang berbisnis, berdagang takut dengan saingan. Orang bekerja di kantor takut dengan teriji, gasak, gesek, gosok. Ya, main dukun, main begini. Ya, baik yang main dukun tentu tidak akan pernah berhasil. Karena apa? Ya, la yuflihus sahiru haitsu ata. Tukang sihir, dukun tidak akan pernah sukses dari manapun dia datang. Kita minta kepada Allah Ta'ala para jamaah. Baca surat Al-Baqarah, baca ayat kursi, baca suratul Fatihah, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad, baca. Ya, ini doa. Kita minta perlindungan kepada Allah. Maka tauhid itu tonggak utama dalam kehidupan. Pertama, manusia diciptakan untuk bertauhid. Kemudian yang menciptakan langit dan bumi memisahkan. Kalau versinya teori Big Bang dengan sendirinya, tapi Al-Quran Al-Anbiya 30 Allah yang memisahkan. Itu tauhid rububiyah. Termasuk Allah ciptakan apa? Langit dan bumi, air hujan diturunkan, keluar tanaman, tumbuhan. Ditanya kepada orang musyrik, siapa yang ngasih makan kalian? Siapa yang berikan rezeki kalian? Mereka jawab Allah Ta'ala. Kenapa orang yang mengatakan dirinya sebagai muslim, sebagai orang Islam, kok mintanya ke dukun, kok mintanya ke paranormal, datang ke Gunung Kawi, datang ke pinggir laut? Ini para jemaah, itu terjadi. Ya, itu terjadi. Dan memang ada peran syaitan di situ. Baik setan jin maupun setan manusia. Kalau setan jin, Abu Hurairah sudah dapat rahasianya, yaitu dibaca apa? Ayat kursi. Kalau setan jenis manusia dilempar kursi, ayat kursi 10 kali gak bakal kabur. Lempar kursi baru. Ini para jemaah, ya. Nah, sementara kita baca qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rabbnya manusia. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Qul a'udzu birabbin nas. Ya. Min syarril waswasil khannas. Dari keburukan waswas, bisikan khannas yang bersembunyi. Bisikan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswis, di mana senantiasa membisikkan, yuwaswis fi sudurin nas, dalam dada manusia. Siapa yang bisikan? Minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan juga bangsa manusia. Ini para jemaah, ngapain kamu jujur? Sekarang kalau jujur bisa mati terbujur. Kalau sekarang bisnis jujur bisa mati terbujur, bisa jatuh tersungkur. Akhirnya kena
ya para jemaah. Tapi kita ingat, kenapa Anda jujur untuk customer? Berarti untuk Allah Ta'ala. Kenapa Anda jujur? Jaga brand. Kenapa Anda jujur? Karena Nabi bersabda, iyyaka wal kadhib fa innal kadhib yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati kamu dari kebohongan, karena bohong menyeret orang kepada dosa, dosa menyeret orang kepada api neraka. Maka itu semua berarti karena Allah. Kalau karena Allah, ya tauhid. Dalam rangka berdagang, sebagai karyawan, sebagai buruh di pabrik, sebagai nelayan, apapun profesinya para jemaah, semua kehidupan tidak lepas dari namanya tauhid. Kalau memang benar, kalau tahu, ya, kalau tahu, dan tidak sedikit atau hampir semua para jemaah orang yang melakukan kesyirikan itu tujuannya tidak lain untuk apa? Satu, mendapatkan manfaat. Kedua, terhindar dari bahaya. Itu saja. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya, dan dia sudah vonis masuk neraka. Kalau kamu punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebusnya? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Tanpa pikir panjang para jemaah. Sebagaimana hadis Anas bin Malik, ya, riwayat Imam Muslim. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala li ahwani ahlin nari azaban yaumal qiyamah. Law kana lakad dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, yaqulu na'am. Yaqulu aradtu minka ahwan min hadha wa anta fi sulbi adam alla tusrika bi fa abaita wa asbu yaqul wala udkhiluka annar, ya, fa abaita illa syirka, rawahu Muslim. Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksanya. Hei penghuni neraka, paling ringan ini. Apa kata Allah? Firman Allah, kalau kamu punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebus siksa adabmu yang paling ringan di neraka ini? Tidak pikir panjang, Pak. Ya, tidak ketika mau infak, ya, merah hijau yang ada cuman abu-abu. Ambil abu-abu, yang penting ikhlas. Betul, yang penting ikhlas. Ini tidak mikir ketika ditanya, apakah kamu, ya, mau menebus dunia dan isinya ini dengan adabmu yang paling ringan? Yaqulu na'am, tanpa pikir panjang para jemaah, spontan iya. Karena memang berat. Adab neraka itu berat. Api panas, yang paling panas yang ada di bumi itu 1 bagian dari 100 bagian panasnya di neraka. Saya tanya, pernah ada orang mungkin kerja di tambang atau di mana, ya, derajat panas yang paling besar sekarang dibikin di manusia berapa? Katanya 1700-an, atau mungkin sekarang lebih, 1700 derajat Celcius, ya. Sementara panas yang ada di sini 1 bagian dari 100 bagian. Ada riwayat mengatakan 70 bagian. Ini para jemaah, ini neraka paling ringan. Kemudian ditanya, kalau kamu punya dunia dan isinya mau ditebus? Iya ya Allah. Padahal dulu di dunia aku mengharapkan sama kamu itu lebih ringan daripada itu. Yaitu apa? Jangan syirik. Bukan syirik iri, Pak. Jangan menyekutukan Allah. Tapi kamu tidak mau. Masih datang ke dukun, masih datang ke Nyi Roro Kidul. Ya, nah sekarang alasannya apa, Pak? Itu kearifan lokal. Ya, jangan diganggu, kalau perlu didukung semuanya. Ya. Naruh sesajen, dibela mati-matian. Itu sekarang, Pak. Ya, hanya untuk apa? Untuk urusan perut. Supaya dapat dolar. Ya, sudah dapat rupiah. Ya, kalau ada adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syariat boleh. Al-ada muhakkamah malam tukhalif asy-syara', itu kaidah. Adat hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Bahkan Allah berfirman, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Berikan maaf, wa'mur bil 'urfi, suruh dengan urf, perintah dengan adat. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Boleh nanti kita diskusi, ya. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah, kembali lagi tadi, ya, bahwa kita hidup untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Kita sebagai pribadi, ya, disuruh oleh Allah Ta'ala
Untuk apa? Untuk memperhatikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada dirimu, tidakkah kamu memperhatikan bagaimana mata kita, bagaimana hidung kita? Kalau hidung kita terbalik bagaimana? Seandainya bulu alis ada di bawah bagaimana? Semua ada fungsinya. Pasti ada fungsinya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini tauhid rububiyah. Ya Allah, tidak ada yang sia-sia Kau ciptakan semua ini. Jadi memang tidak lepas, Pak, dengan tauhid. Tauhid penopang utama, ya, tonggak utama dalam kehidupan ini. Dan kehidupan ini manusia, ya, secara pribadi, manusia secara sosial dengan yang lain, punya istri, punya anak. Itu disuruh ambil pelajaran dengan tauhid. Ya, seperti yang sering kita baca dalam surat Ar-Rum ayat 21, ya, biasanya tercantum dalam undangan. Yaitu apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah, tauhid lagi. Ya. Diciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian. Tapi bukan sejenis. Itu manusia. Nggak boleh kawin sama jin. Karena ada orang bilang punya suami jin, punya istri jin. Ini ayat menjelaskan dari manusia. Ya, min anfusikum azwaja. Supaya apa? Hidup tenang bersamanya. Dijadikan cinta dan kasih sayang. Ya demikian ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tauhid rububiyah bagi siapa? Bagi orang yang mau berfikir. Kita masuk makhluk pribadi, ya, dan juga makhluk sosial. Butuh teman hidup, istri. Nah, Allah Ta'ala ciptakan pasangan, kemudian ada anak turun, ya, sampai banyak. Itu semua tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak lepas dari tauhid para jemaah. Dan itu semua tauhid rububiyah. Dan juga di bumi, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Ya. Itu surat Ad-Dariyat ayat 20 dan 21. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di muka bumi ini banyak tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Jadi semua apa yang terjadi di alam ini para jemaah, hubungkanlah dengan Allah. Sekarang terjadi gempa di Sumatera Barat, ya. Kemudian beberapa waktu lalu juga di daerah timur, ya, ada gempa, ada juga laut meluap, ada juga banjir bandang, ada longsor, berbagai macam. Itu semua tidak mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah. Ya, surat At-Taghabun. Tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, Allah akan berikan hidayah dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga melihat tanda-tanda kebesaran Allah dengan iman. Ya. Bukan dengan kesombongan. Saya bisa wisata ke sana, bisa ke pantai, bisa, tapi dengan apa? Dengan tauhid para jemaah. Sehingga tidak lepas. Kita hidup sendiri secara pribadi, perlu makhluk lain secara sosial. Muka bumi semua para jemaah, ya, tidak bisa lepas dari tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam mengurusi kehidupan ini, maka tidak bisa lepas. Ya. Allah punya nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Ulama menjelaskan di antaranya Syekh Al-Syekh, ya, bahwa semua kehidupan yang makro maupun yang mikro. Tadi surah Ad-Dariyat 20 dan 21, makro dan mikro. Ya, wa fil ardi ayatul lil muqinin. Ini ayat yang makro bersifat besar. Di atas muka bumi ini, bumi ada tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi bagi siapa? Bagi orang yang yakin. Kalau tidak yakin, tidak bisa para jemaah. Ya. Ini karena badai La Nina. Satu mengatakan ini lempengan bumi yang bergeser. Yang geser itu sopo, kan gitu, Pak? Siapa yang geser?
Itu. Apalagi cuman bumi, dulu gas katanya. Tapi Allah berfirman, dulu langit dan bumi satu. Allah sindir orang kafir. Awalam yaral ladina kafaru anna samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma. Tidakkah orang kafir itu tahu dulu langit dan bumi satu, kemudian kami pisahkan? Allah yang memisahkan para jemaah. Begitu pula lempengan bumi bergeser hingga jadi gempa, itu Allah yang menggeser. Kemudian juga badai-badai semua tanpa izin Allah tidak terjadi. Dan semua itu dengan sebab dosa manusia. Namun terkadang orang itu ya merasa bagaimana kalau dikatakan itu dosa kita. Ya, kalau versi bumi mengatakan ya BMKG ini lempengan bumi yang bergeser. Ini karena badai La Nina. Tapi kalau versi langit surat Al-Ankabut ayat 40, tolong dilihat itu, ya. Fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhatu wa minhum man khasafna bihil arda wa minhum man awraqna wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Masing-masing kami siksa, kami adab dengan apa? Dengan dosa. Al-Ankabut ayat 40. Ya, tolong sambil diperiksa yang bawa digital atau Quran, mushaf, tolong ya, karena takut salah. Ya. Masing-masing kami adab dengan apa? Dengan sebab dosa. Ada yang kami lempar dengan batu dari langit. Kalau di sini apakah ada? Enggak ada. Tapi kemarin hujan es batu, Pak, ya, sampai merusak di Jawa Timur, betul Pak ya? Iya. Ya, ini ada. Seakan-akan ini kayak masa lalu saja terjadi kepada masa lalu kaum Nabi Lut. Ya, fakullan akhadna bidambi. Ini berita langit, wahyu. Kalau berita bumi, BMKG, wah badai La Nina, badai La Nino, badai La Nini, sudah terserah. Ya. Tapi yang menyampaikan berita pakai jilbab, orang Islam, kenapa nggak berani? Ini dengan sebab dosa kita manusia. Saya tunggu itu. Ya, nggak ada, masih ngomongnya ya, karena seakan-akan pengetahuan dengan agama itu benar-benar dipisahkan. Ya, coba dimulai dengan baca sholawat pada Nabi. Baca alhamdulillah wassalatu wassalamu. Ini terjadi begini, nggak ada. Ini dengan izin Allah Ta'ala, karena dosa kita, nggak ada. Para jemaah, tidak ada. Ya, sementara versi wahyu, ya, berita langit, surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 40. Ada yang dihujani batu, ada dengan mati dengan suara yang keras, ada juga yang kami tenggelamkan ke dalam bumi. Ada tidak para jemaah? Wah, ada Pak Ustadz. Dulu siapa? Korun. Sekarang ada di mana? Ya, saya sudah sampai Pak. Saya sempat di Balaroa, persis di depan saya ceramah di situ. Yang ceramah di apa? Di Balaroa di Palu, kemudian apa satunya itu? Ya. Jadi di pinggir pantai, ya, bertato di sini ini. Apa dia berkobar-kobar ngomong sampai mau nangis. Orang bilang, Bapak, tak mungkin itu terjadi di sini. Pakai logat orang Sulawesi. Tidak mungkin terjadi karena Palu seperti ini. Tapi dia langsung gini, kalau Allah berkehendak, sambil air matanya sudah mau menetes. Kenapa? Karena anaknya dikorban. Anaknya dikorban, anak saya korban, Pak. Itu. Jadi orang ketika memang dalam keadaan terjepit, ingat kepada Allah Ta'ala. Fa'idha raqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Al-Ankabut 65 itu, ya. Ketika mereka berada di laut, kena terjang ombak, sudah tidak ada kehidupan, langsung ingat pada Allah Ta'ala, bertauhid. Tapi ketika selamat, syirik lagi, menyekutukan Allah lagi. Ya. Jadi dengan dosa mereka, maka ada ditenggelamkan, telan oleh bumi, ada juga yang ditenggelamkan oleh air. Ya. Allah tidak dolim, tapi kita manusia yang dolim pada diri kita sendiri. Oleh karena itu para jemaah rahmati Allah,
Mari kita bersama-sama, mati itu pasti. Tapi kita tidak tahu di mana, ya, dan kapan. Dan yang pasti setelah kematian ada kehidupan yang kekal. Kita tidak boleh nebak-nebak, kita tidak boleh berspekulasi. Dan kita harus yakin seyakinnya bahwa setelah kematian ada kehidupan yang kekal yang menentukan kita apakah bahagia atau celaka, surga atau neraka. Sementara ya, orang yang paling enak hidupnya di dunia, kemudian dia tervonis api neraka, dicelup satu celup dalam neraka, kemudian diangkat. Apakah pernah engkau merasakan kenikmatan? Tidak pernah, ya Allah. Lupa para jemaah, lupa. Dan orang yang paling sengsara di dunia kehidupannya, dan dia termasuk ahli surga, dimasukkan ke surga satu celup, diangkat lagi, ditanya, apakah kamu pernah merasakan sulitnya hidup? Tidak pernah, tidak ingat sudah. Tapi kalau dipikir-pikir, di dunia pun bisa seperti itu. Coba saudara kita yang dikasih ujian, ya, sakit, terkapar di tempat tidur atau rumah sakit, semewah apapun rumah sakitnya, sebanyak apapun hartanya, udah gak terasa para jemaah. Yang dulu ganti-ganti perempuan, nggak terasa, sudah hilang rasa itu. Bukankah demikian? Artinya di dunia ada, bagaimana dengan nanti di akhirat? Nah, oleh karena itu, mari ya kita jaga akidah ini, kita jaga keimanan ini. Jangan hanya untuk untuk fulus, ya, untuk rupiah, untuk dolar sedikit, akhirnya menjual keyakinan, menggadaikan akidah, sehingga itu tadi naruh sesajen, naruh begini, naruh begitu, ya, untuk menjual akidahnya. Dan tentu ini semua merupakan kesalahan, merupakan kekeliruan dan bahaya kalau tidak bertobat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, surat An-Nisa ayat 116, ya. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang meninggal mati dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khosirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, maka gugur semua amal ibadahmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Ini. Apa bentuk syirik? Yaitu seharusnya berdoa hanya kepada Allah, minta kepada selain Allah. Seharusnya takut kepada Allah, ya, takut kepada jin. Kalau lewat tempat yang dianggap angker para jemaah, jangan baca semar mesem, semar mendem, ya, jangan pakai mantra-mantra. Udah diajarkan Nabi, baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari keburukan makhluk. Ini para jemaah, dan harus yakin. Ya, harus yakin. Sementara yang jadi masalah yakin ini. Nggak bisa Ustaz, saya tuh harus syarat ini, ya, harus pakai syarat. Syaratnya apa? Harus sembelih merpati putih. Nah, ini. Sebab darahnya dicecerkan, itu yang jadi masalah. Man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Barang siapa menyembelih untuk selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah. Sementara kita mengatakan qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah sesungguhnya salati wa nusuki, an-nusuk ibadah, yaitu ad-dabah, sembelihanku. Hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Merdeka kita para jemaah, bebas dari apa-apa. Ya. Ada pakai raja, pakai jimat barang siji sing di rumah itu, ya, pakai besi kuning dan sebagainya. Ya, kita keluar bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah. Seandainya terjadi sesuatu, orang Islam apa? Qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Dan law taftah amal syaitan. Sebagaimana Nabi bersabda, ya,
Kalau engkau ditimpa oleh sesuatu, jangan berkata lau fa'altu lakana kada wa kada, walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'ala, li'anna lau taftah amal syaitan. Rawahu Muslim. Kalau engkau ditimpa sesuatu, jangan mengatakan seandainya saya begini, seandainya begitu, seandainya begini, tapi katakanlah Allah telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Namun sebelum kita tahu, kita harus berusaha, berdoa, berusaha, kemudian tawakal, ya. Kemudian bersyukur kalau berhasil, jangan sombong. Kemudian sabar kalau gagal. Ya. Maka saya sampaikan, kehidupan akan dirasakan kebahagiaannya, ya, jika ada 6 perkara bisa kita lakukan. Satu adalah, ya, berdoa. Nanti boleh dilihat dari segala sisi, ya. Berdoa. Yang kedua, usaha. Yang ketiga, tawakal. Tawakal. Sampai sekarang umroh ada aplikasi apa? Aplikasi tawakal, ya. Tawakal. Ya. Kemudian yang keempat, bersyukur, syukur. Ya. Kita minta pada Allah Ta'ala. Tapi kita berusaha untuk mengambil sebab. Orang sakit berobat, pengen kaya bekerja, ya, kita berusaha. Dan kita tawakal kepada Allah Ta'ala, serahkan kepada Allah. Sudah doa, sudah usaha. Sehingga kalau berhasil, syukur, jangan sombong. Ya, keempat. Kelima, kalau gagal, sabar, jangan putus asa. Keenam, apabila kita banyak lalai dalam berdoa, dalam usaha, dalam tawakal, dalam syukur, dalam sabar, kenapa? Istighfar. Kalau menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitabnya, yaitu Al-Qawaidul Arba' di Muqaddimah, Idza u'tiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza adnaba istaghfara fa haula'i thalath unwanus sa'adah. Apabila seorang dapat nikmat bersyukur, dapat musibah bersabar, terjatuh ke dalam dosa dia istighfar, itu semua tanda-tanda kebahagiaan. Kadang kita itu para jemaah, syukur dan sabar ini hanya di lisan, ya, kita harus syukur pada orang sabar. Tapi pada kenyataannya kita selalu merasa kurang. Ya. Kita selalu mengeluh. Padahal kalau orang itu diberi aman, sehat, yang dimakan di hari itu ada, seperti punya dunia dan isinya. Dan ini sabda Nabi. Harus kita sikapi dengan iman, tidak bisa dengan yang lain. Harus dengan iman para jemaah. Beriman, yakin dan seyakinnya. Dan saya yakin, saudara tidak hanya makanan hari ini ada, untuk esok insya Allah masih banyak, untuk lusa masih cukup. Bahkan juga ada orang yang mengatakan hartanya dimakan 7 turunan tidak habis, tapi hatinya kosong, resah, gelisah, susah. Ini para jemaah. Kenapa? Hampa, ya, hatinya. Kenapa? Karena jauh dari Allah Ta'ala. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir kepada Allah, hati tenang, damai. Dan itu didapatkan dalam majelis ilmu seperti ini, diantaranya. Kenapa? Karena diperdengarkan firman Allah. Saya ini orang beriman, ya, Quran dilecehkan, saya tidak rela. Tapi ayo Quran menjadi sebagai pegangan. Orang beriman apa? Innama kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Innama kana qaulul mu'minin. Sesungguhnya perkataan orang beriman itu jika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka mengatakan apa? Kami mendengar, kami taat, ya. Surat An-Nur ayat 51 para jemaah. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Ya, surah An-Nur 51 ini apa? Orang mukmin kalau sudah mendengarkan firman Allah dan sabda Nabi, kami dengar, kami taat. Ya. Dan juga Allah berfirman,
Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman, laki maupun perempuan, ya. Laki maupun perempuan. Ya. Ketika Allah dan Rasulnya menetapkan perkara, lalu memilih yang lainnya. Ya. Surat Al-Ahzab ayat 36. Ya. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyara min amrihim. Tidak pantas bagi orang beriman, laki atau perempuan, ketika Allah menetapkan suatu perkara, saya pilih yang lain, gak enak kalau ini. Tidak enak kalau pakai Quran, pakai hadis. Nah, justru orang beriman Quran dan hadis Nabi sebagai pegangan. Dan itu kita dapatkan ketika dalam berada di majelis ilmu. Sehingga apa? Kuat hati kita dengan keimanan, melihat apapun, ya. Ketika dapat enak bersyukur, ketika dapat tidak enak bersabar. Karena tidak semua orang bersyukur dapat nikmat, ya. Masa kurang saja. Pak, gimana Pak? Dagangnya, rugi saya hari ini. Terus maksudnya apa? Biasa untung saya 2 juta, sekarang cuma dapat 1 juta, rugi terus. Ya, padahal masih dapat untung, masih bilang rugi. Tidak, alhamdulillah. Ya, kalau Nabi SAW melihat yang enak, alhamdulillah. Melihat tidak enak juga, alhamdulillah. Sebagaimana hadis Aisyah riwayat Imam Al-Baihaqi, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'a ma yuhibbu yaqul alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa idza ra'a ma yakrahu yaqul alhamdulillah ala kulli halin. Rawahu Al-Baihaqi dan disahkan oleh Al-Albani. Adalah Nabi ketika melihat sesuatu yang menyenangkan, yang beliau ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, dengan nikmatnya maka sempurnalah segala kebaikan. Wa idza ra'a ma yakrahu yaqul, ketika melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Mungkinkah saudara mengatakan seperti itu ketika motornya hilang? Pas motor saya hilang, alhamdulillah. Mungkin begitu. Kurang ajar, siapa yang ngambil? Itu manusiawi para jemaah, ya. Namun kalau kita ingin mencontoh dan ingin hati kita tenang, ya kita bersabar. Kita bersabar. Ini kehidupan kan, tauhid. Ya. Tonggak utama dalam kehidupan. Orang dapat musibah itu 4 keadaan. Ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin. Pertama, orang dapat musibah at-tasahhud, marah. Bahkan dulu pernah saya mendengar ada orang, dia sudah berusaha berbuat baik sampai menjadi apa? Ya tukang ngumpulin orang untuk kajian. Tapi suaminya meninggal. Ya Allah, engkau tidak adil, sampai seperti itu. Ya, saya sudah ngaji, saya sudah haji, saya sudah sholat, saya sudah sunnah, tapi kenapa kehidupan saya tidak berubah? Ya Allah, engkau tidak adil. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya marah, bisa kufur. Man radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa ridha dapat keridhaan Allah, barang siapa marah dapat kemurkaan Allah. Yang kedua, orang dapat musibah apa? Yaitu sabar, ya. Sabar. Apa sabar itu? As-sabr, menahan diri, habsun nafsi. Sabar ada 3 macam. As-sabr fi ta'atillah, tetap sabar melakukan ketaatan kepada Allah meskipun dagangannya, omsetnya berkurang atau dapat ujian yang lain, tetap dia rajin ibadahnya. Ini namanya as-sabr fi ta'atillah. Kedua, as-sabr an maksiatillah, yaitu sabar tidak berbuat dosa. Karena apa? Karena orang yang dapat musibah, banyak para jemaah ya, cari pelacur, naudzubillah. Minum minuman keras supaya ngefly, ya, ngedrak. Waduh, ngedrak apa itu? Enggak paham juga apa. Minum narkoba dan seterusnya. Tapi orang yang sabar menahan diri semua. Yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah. As-sabr ala aqdarillah, itu macam kesabaran, ya. Dan Masya Allah,
pahalanya besar. Ini juga tauhid. Kenapa? Kita hubungkan dengan Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada musibah yang turun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, surat Al-Ankabut itu. Surat At-Taghabun. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Ya. Surat At-Taghabun ayat 11 ya. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Tidak ada musibah yang turun, yang menimpa kecuali dengan izin Allah. Barang siapa beriman pada Allah, bertauhid, yahdi qalbah, Allah kasih hidayah dalam hatinya. Sehingga ini musibah adalah ujian dari Allah Ta'ala. Ya, semua diuji para jemaah. Wala nabluwannakum bisyai'in minal ju'i, ya, apa? Astagfirullahaladzim. Wala nabluwannakum bisyai'in minal ju' wal khawfi. Gimana Pak? Barakallahu ahsan. Wala nabluwakum, ya, wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatullah, ya, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muflihun, ulaika humul muhtadun. Barakallahu fiik. Ya, ini sudah kacau ini para jemaah ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Sungguh kami uji kalian. Lam di sini lam taukid, nun taukid. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Rasa takut, rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfusi wath thamarat, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang dapat musibah, mereka mengatakan innalillah, sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu dapat selawat dari Allah, apa? Pujian dan rahmat, dan dapat hidayah. Ini Masya Allah. Mari kita semua sekarang ini ujian pekerjaan PHK, ujian dagang merosot omset, ujian minyak goreng, ujian tempe, macam-macam ini. Ya. Ujian PHK, ujian JHT, JPK, JKP, dibolak-balik sekarang para jemaah. Sabar kita. Semuanya harus sabar, tidak bisa. Ya. Dan kalau kita mau jujur, maaf nih, masihkah kita bertahan untuk hidup? Iya, semua masih bisa enak para jemaah. Cuman terkadang kita tidak sabar. Ya, tidak sabar. Nah, yang ketiga, orang dapat musibah, ridho, rela dengan musibah. Rela ridho. Karena dia tahu bahwa Allah Ta'ala akan memberikan balasan. Ya, ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adha hatta syaukatu syakuha illa kaffarallah min khotoyah. Tidaklah menimpa seorang muslim dari penyakit, dari bencana, dari kesedihan, kegundahan, apapun yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya itu akan menghapus dosa-dosanya. Nikmat para jemaah orang Islam itu. Oleh karena itu Nabi heran, ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min in asabatu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabahu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Sungguh menakjubkan orang beriman karena semua urusannya dia jadi baik, dan itu tidak mungkin didapatkan kecuali bagi orang beriman. Kalau dia dapat kenikmatan, dia bersyukur, ya, dapat keuntungan sehari 1 miliar, bersyukur. Ya, dapat sehari 100.000, alhamdulillah, bersyukur. Orang beriman itu bersyukur semuanya para jemaah. Ya, dan jadi kebaikan. Karena tidak semua orang dapat kebaikan bisa bersyukur jadi kebaikan. Pakai foya-foya. Ya, tidak digunakan di jalan Allah. Dan ketika dapat musibah dia bersabar dan jadi kebaikan, bisa diambil hikmah. Sampai ada kata-kata hikmah di balik musibah, hikmah di balik musibah. Kenapa? Ya karena orang beriman bisa mengambil pelajaran para jemaah.
Tidak lantas putus asa, biasanya ke masjid sholat berjamaah, kemudian tidak sholat. Kenapa? Karena bangkrut dagangannya. Tidak, justru malah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena apa? Karena Allah Ta'ala pasti lebih sayang kepada kita. Pasti ada hikmahnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang tidak kamu suka itu baik bagimu, dan bisa jadi yang kamu cintai itu buruk bagimu, jelek bagimu. Allah yang tahu sementara engkau tidak tahu. Ya, Al-Baqarah. Boleh dilihat para jemaah supaya bisa kita ambil pelajaran, ya. Nah, ini Al-Baqarah ayat 216, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi sesuatu yang tidak kamu suka jadi kebaikan bagimu. Boleh jadi yang kamu suka tidak baik bagimu. Allah yang tahu. Pernah dulu dengar waktu pesawat yang jatuh itu, Pak, ya. Itu ada 2 orang yang tidak mendengar panggilan pesawat mau take off, harus segera masuk. Nah, setelah pesawat jalan dia ketinggalan. Marah tidak, Pak? Marah kepada maskapai. Tidak lama pesawatnya jatuh. Coba sekarang setelah tahu, ya langsung sujud syukur. Terjadi pada waktu lalu apa yang jatuh itu? Apa, Pak? Bukan yang lain, satunya. Hah? Iya. Lain, Pak, ya. Lah juga terlambat, betul, terlambat. Ya, karena macet. Enggak, ini sudah ada di ruang tunggu itu. Yang satunya yang Air Asia. Air Asia, betul, ya. Yang terjatuh itu. Ada yang komplain. Setelah itu jatuh, Pak. Ini. Jadi apa? Jadi kita ketika menghadapi sesuatu, memang kita di sini diuji. Ya, diuji. Pasti ada hikmahnya di balik itu. Pasti ada hikmahnya. Ya. Mungkin juga terjadi pada kita. Dulu mau kawin sama fulana atau fulana mau kawin sama fulan, kok nggak boleh? Wah, langit tinggikan kudaki katanya. Ya, lautan luas. Ya, nyebur juga. Ya, akhirnya apa? Nggak jadi kawin sama orang lain. Ternyata yang dulu mau dikawini ya hidung belang. Ternyata nakal. Untung saya nggak kawin sama dia. Ada tidak kira-kira? Banyak pengalaman. Ya, banyak terjadi. Jadi jangan sampai kita itu ya melampaui batas dalam kesedihan karena sesuatu yang tidak tercapai. Pasti di situ ada hikmahnya. Kembalikan kepada Allah, ya. Mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para jemaah. Kemudian yang keempat, orang dapat musibah itu bersyukur, yaitu Nabi tadi, alhamdulillah ala kulli halin. Ya. Itu semua. Jadi sisi kehidupan tidak lepas dari tadi doa, usaha, tawakal, syukur, sabar, istighfar. Enggak lepas dari itu para jemaah. Dan itu semua adalah kembali kepada Allah, tauhid. Sehingga apa? Di dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini, insya Allah semuanya serba nikmat. Ya, apapun yang kita rasakan nikmat. Bagaimana kita bisa merasakan itu? Bagaimana bisa seperti itu, para jemaah rahmati Allah? Sehingga tidak ada yang namanya begal, tidak ada yang namanya rampok, tidak ada yang namanya mencuri, tidak ada yang namanya korupsi, tidak ada. Semua para jemaah berjalan dengan sesuai dengan keadilan, bukan kedoliman. Kenapa terjadi kedoliman? Karena orang menyimpang. Kenapa menyimpang? Disimpang oleh syaitan, iya. Syaitan siapa? Baik jin maupun manusia. Ya. Akhirnya penyimpangannya ada kedoliman bentuk kesyirikan. Ada kedoliman bentuknya menganiaya orang lain dengan menipu. Ada kedoliman bentuknya apa? Dia jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari semuanya ini ya menunjukkan bahwa manusia itu
cenderung untuk melakukan kesyirikan. Dan yang akan dijaga oleh Allah adalah orang-orang yang beriman, ya, dan orang-orang yang tidak syirik kepada Allah. Dalam surat An-Nahl ayat 99 dan 100. Allah berfirman, "Annahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun." Nah, ini terakhir saya minta jamaah untuk membacakan terjemahannya, surat An-Nahl ayat 99 dan ayat 100. Silakan. Ya, silakan yang dapat. Terserah siapa hanya antum. Ya. Sungguh setan itu tidak akan berpengaruh terhadap orang yang beriman dan bertawakal pada Allah. Ayat yang 100. Pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang membersekukan dengan Allah. Ya, ulang yang 100. Pengaruh setan hanya kepada orang yang Hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekukannya dengan Allah. Ya. Jadi di dalam surat An-Nahl 99 ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita bahwa setan tidak akan bisa mempengaruhi orang-orang beriman dan orang-orang yang bertawakal. Pertanyaan saya pertama yang ada di sini, saudara beriman atau tidak? Pasti jawabannya beriman, ya. Saudara bertawakal pada Allah atau tidak? Jawabannya bertawakal. Kalau enggak kan bahaya semua. Cuma pertanyaan ketiga, apakah saudara sudah aman dari pengaruh setan? Ya, jujur ya Pak ya, jujur Pak. Belum. Nah kalau begitu, bagaimana firman Allah ini? Bahwa setan tidak bisa mempengaruhi orang beriman bertawakal. Ditanya beriman, kita jawabannya iya. Ditanya tawakal juga begitu. Ditanya sudah bebas tidak dari pengaruh setan? Belum. Ini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat. Begitu juga dengan tawakal. Oleh karena itu pengaruh setan kepada kita tergantung tingkat iman dan tingkat tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu datang ke pengajian seperti ini dalam rangka untuk menambah iman, menambah ilmu. Surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang beriman saja jika disebut nama Allah hatinya bergetar, dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah imannya bertambah, dan kepada Allah mereka bertawakal. Nah, dengan kita menghadiri majelis taklim, majelis ilmu, pengajian, bertambah iman para jemaah. Sehingga pulang itu berubah hati kita, semakin cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi. Rembetannya, pengaruhnya akan cinta kepada keluarga kita, hati-hati untuk menjaga mereka, bekerja sama dengan istri dan anak-anak. Sehingga yang ada apa? Yaitu kedamaian dengan istri, dengan anak. Karena zaman sekarang ini semua sudah banyak terjadi para jemaah. Pertanyaan saya, adakah istri yang mati di tangan suaminya? Banyak. Adakah suami yang mati di tangan istrinya? Banyak. Anak mati di tangan orang tuanya? Orang tua mati di tangan anaknya? Itulah yang terjadi para jemaah. Tentu kalau kita ditanya apakah engkau mau mengalami kondisi keadaan seperti itu, demi Allah 1000 kali saya katakan tidak akan pernah mau. Ya, namun terjadi pada yang lain. Mari kita ambil pelajaran. Dengan kita dekat kepada Allah, insya Allah Allah Ta'ala akan jaga kita, sehingga istri yang kita cintai menjadi istri yang solehah, anak-anak solehah, soleh dan solehah. Begitu suami, semuanya. Karena istri yang solehah adalah rezeki
man razaqahullah imra'atan solihatan faqad anahullah bisyatrid dini falyattaqillah bisyatril baqi. Nabi bersabda, barang siapa yang diberi oleh Allah Ta'ala rezeki berupa istri yang solehah, Allah Ta'ala telah menolong separuh dari agamanya dan adalah bertakwa kepada Allah separuh dari sisanya. Jadi rezeki tidak harus berupa duit. Istri solehah juga rezeki. Ya, dikasih belanja sebulan 30 juta, dia sabar. Maksudnya 30 juta ya, mungkin ya di bawah nolnya Pak, dikurangi nol berapa lah, terserah Bapak ini. Ya, 3 juta sebulan, 2 juta sebulan, bahkan 1 juta sebulan sudah Mas, tenang, bisa diputer ya. Nah, tempe mahal jangan khawatir, bisa saya iris jadi 3, biasanya 1. Artinya qanaah para jemaah. Coba istri kasih sekian kurang, kasih segini habis ya, dan selalu ngomel dan selalu bikin kacau, bikin ribut terus, dan terjadi apa tidak? Ya. Ganti pintu, Pak. Ya. Ganti pintu. Pintunya apa Pak nih? Ya. Saya sampaikan cerita itu ya, Masya Allah, saya ceritakan. Pernah Nabi Ibrahim kan datang kepada Nabi Ismail, kemudian tidak ada Nabi Ismail. Di situ istrinya tuh ditanya bagaimana kehidupanmu, wah ngomong yang gak enak tentang Ismail. Nah setelah itu kalau suami pulang ganti palang pintunya. Ternyata diganti apa? Ganti istri. Kalau itu bapaknya Nabi Ibrahim. Tapi kalau Kang Ibrahim, tunggu dulu. Kalau itu Nabi Ibrahim. Ya, tapi ini Pak Ibrahim. Beda dengan Nabi Ibrahim. Oleh karena itu jangan sampai gampang-gampang ganti pintu. Ya, baiklah para jemaah yang rahmati Allah. Itulah ya kajian kita, mudah-mudahan meskipun singkat ya bisa diambil manfaatnya ya, kemudian mudah-mudahan bisa merubah hati kita, bisa tambah iman, tambah cinta kepada istri, pada suami ya, kepada anak, kepada orang tua, kepada mertua semua. Karena apa? Karena itu peluang sekali lagi peluang untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Peluang untuk mendapatkan amal soleh, keridhaan Allah SWT. Dan bahagia itu bisa diraih dengan amal soleh. Man amila solihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Surat An-Nahl ayat 97. Ya, Allah berfirman, barang siapa beramal soleh, laki atau perempuan, dan dia beriman, bertauhid ketika beramal soleh, kami berikan kehidupan yang baik. Apa? Rezeki yang halal. Apa? Yaitu as-sa'adah, kebahagiaan. Dan kami balas amalnya dengan pahala yang lebih baik. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Silakan kalau ada yang bertanya langsung, silakan. Ini tertulis juga. Mau langsung ya silakan Pak. Beliau sebagai pionir sesepuh. Mangga. Iya Pak, silakan Pak. Kita ini hidup dalam kehidupan yang biasa, tapi kita dihadapin hidup kesedihan dan fitnah. Terus bagaimana cara memandang dan menyikapinya? Iya. Para jamaah rahmati Allah, hidup memang ujian. Ya. Walana belum Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa yang paling baik amal perbuatannya. Nah, di dalam ujian yang namanya ujian selalu ada saja yang tidak baik ya dan yang baik. Pertarungan yang hak dan yang batil. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ini pertanyaan sederhana Pak, tapi Masya Allah jawabannya itu panjang ya, dan luar biasa. Bagaimana kita menyikapinya? Yaitu dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adalah ada di antara kalian yang mengajak kepada kebaikan,
mencegah dari kemungkaran. Bagaimana caranya? Apakah langsung maaf nih, main hantam sini, hantam sana? Tentu tidak. Ya, Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, wa in lam yastati' fa biqalbihi, fadzalika ad'aful iman." Rawahu Muslim. Barang siapa melihat kemungkaran, robah dengan tangan kalau dia punya kemampuan seperti aparat. Ya, kalau tidak mampu dengan lisan seperti para dai, kalau tidak mampu dengan hati. Ketika melihat kesyirikan, hati jangan rela. Saya mau ngomong juga nggak punya kemampuan, mau mencegah juga nggak punya kemampuan. Hati harus tidak suka. Ya, walaisa wara'a dzalika minal iman habbatu khardal, kata Nabi. Kalau sudah hatinya tidak mau mengingkari, maka tidak ada iman dalam hatinya. Sudah tidak ada iman sama sekali. Caranya bagaimana? Ya, Ibnu Taimiyah menjelaskan dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa 3 hal dalam amar ma'ruf nahi mungkar. 1, al-ilmu, kedua ar-rifqu, ketiga as-sabr. Ilmu 1, 2 lembut, 3 sabar. Kata beliau, ilmu itu kapan ilmu? Sebelum mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Ini nih syirik ini. Harus tahu betul dalilnya. Jangan hanya ngomong sekedar ngomong ini syirik, enggak boleh. Harus tahu ilmunya. Ya, ini kemungkaran, ini enggak benar. Kalau sudah tahu betul, berarti kita sudah tahu. Nah, ketika mau mengajak orang kepada yang baik, mengajak sholat, jelas kalau enggak sholat mungkar, sudah pasti. Maka kita cari yang jelas-jelas saja, jangan cari yang agak rumit yang kita tidak tahu. Maaf nih, seorang wanita tidak menutup auratnya, jelas kemungkaran, kita tahu, sudah jelas, semua sepakat. Bahkan yang melakukan itu juga tak paham. Nah, ketika mengajak orang yang tidak sholat-sholat dengan lembut, ar-rifq, maka narifq ala syai' illa zanah wa la yanzi'u an syai' illa syana. Tidaklah kelemah lembutan tercabut dari sesuatu, ada pada sesuatu kecuali perhiasan, dan tidak tercabut dari sesuatu kecuali jadi hal yang nista, aib. Nah, ketika ngajak dengan lembut, ya, bisa dengan cara apa? Mudaroh. Mudaroh itu apa? Menukar dunia untuk kepentingan agama. Misalkan teman kerja di kantor, ya, kemudian istirahat zuhur, menjelang zuhur misalkan istirahatnya, atau kegiatan apalah, ya, diajak makan siang. Setelah itu, Pak, sudah adzan, Pak, kita sholat. Oh, ternyata teman saya ini ngajak makan saya hanya untuk ngajak sholat berjamaah. Ya, dengan kelembutan. Nah, setelah itu tidak mau diajak sholat, tidak mau disuruh menutup auratnya. Apa? Sabar. Jangan dikampleng, jangan dikaplok, sabar. Sabar. Ya. Apakah kita sudah dapat pahalanya? Iya. Ya, dapat pahalanya. Man dalla ala huda falahul ajru mithlu ujuri man tabi'ahu. Wala yanqusu dzalika minhu syai'a. Barang siapa menunjukkan kepada hidayah, dapat pahala dia seperti orang yang dia diajarkan. Kalau diajar tidak mau, tetap dapat pahala. Apalagi kalau Allah Ta'ala buka hatinya dengan kesabaran, dengan kelembutan, dengan keikhlasan, mengajak orang kepada jalan Allah, bukan untuk jadi anggota saya, bukan untuk menjadi pengawal, tapi apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah ke jalan Tuhanmu, bukan jalan saya, bukan golongan saya, bukan partai saya, bukan. Ke jalan Allah dengan hikmah, dengan bijak, dengan nasihat yang baik, dengan perdebatan yang baik. Ya. Allah Ta'ala juga berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik perkataannya dibandingkan dengan orang yang mengajak kepada siapa? Kepada Allah. Bukan untuk menjadi pengikut, untuk menjadi anggota, untuk menjadi pengawal, bukan. Mengajak kepada Allah Ta'ala. Bagaimana ibadah baik dengan Allah, bagaimana hubungan dengan sesama manusia dengan baik, akhlak yang baik. Itu saja para jemaah. Ya, ul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Inilah jalanku yang aku mengajak kepada Allah di atas ilmu dan juga bersama orang-orangku. Ya. Nah, jadi melihat itu dengan apa?
dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang kedua, cara amar nahi mungkar dengan 3, ilmu, lembut, sabar. Ilmu sebelumnya. Al ilmu qabla al-qaul wal amal, kata Imam Bukhari. Ilmu sebelum kita bicara. Wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Allah berfirman, jangan kamu bersikap yang tidak mengerti ilmunya. Karena pendengaran, penglihatan, akal semua akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Nah, sudah tahu ilmunya, baru ayo sholat, ayo tutup auratnya, jangan durhaka sama orang tua, hormati orang lebih tua. Karena Nabi bersabda, laisa minna man lam yuqir kabirana wa ya'tif saghirana wa ya'rif li 'alimina haqqo. Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang lebih tua, menyayang lebih muda. Ini akhlak Nabi yang diajarkan Nabi. Sementara banyak anak-anak kurang ajar sama orang tuanya. Dan lebih tua juga banyak yang kurang ajar. Nah, kita tahu ilmunya, diajak dengan lembut. Dikasih mungkin makanan, dikasih minuman, dikasih yang yang kesukaannya, asalkan tidak haram, kan begitu. Kok sudah dikasih, diajak sholat gak mau, kamu itu memang dasar. Ya, kita sabar, jangan main kamplong, jangan main koplak trok. Ya, sabar. Kenapa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa kasih hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi siapa? Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kan kehendaki, Pak. Ya, kita hanya menyampaikan. Innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Kamu menyampaikan ke jalan yang lurus. Adapun dia mau tidak, itu adalah hak Allah SWT. Bisa dipahami, Pak, ya? Ya, mudah-mudahan jangan main ini ya, dengan kasih sayang, dengan kelembutan, dengan ikhlas ya kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau syaitan telah bersumpah atas nama Allah, sedangkan setan ada dari golongan manusia. Pertanyaan, siapakah setan dari golongan manusia yang bersumpah pertama kali? Siapakah setan dari manusia, golongan manusia yang bersumpah pertama kali? Saya tidak paham ini, siapa yang bersumpah pertama kali. Yang dari jenis syaitan. Yang pasti ya, bersumpah itu harus atas nama Allah. Karena Nabi bersabda, man halafa bi ghairillah ya faqad kafar. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah telah kufur. Wa fi riwayah faqad asyrak, telah syirik. Itu ya. Nah, di sini sampai Abdullah bin Mas'ud berkata, saya lebih baik bohong dengan sumpah atas nama Allah daripada jujur bersumpah atas nama selain Allah. Kenapa? Kalau bohong itu maksiat. Kalau sumpah atas nama selain Allah itu merupakan kesyirikan, dan syirik lebih tinggi dosanya daripada maksiat. Tapi tetap tidak boleh kita bersumpah atas kebohongan. Ya. Maka daba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berdusta atas namaku, kata Nabi, dengan sengaja, Nabi bersabda begini padahal tidak, silakan ambil bagian dalam api neraka. Nah, ini. Jadi kalau ditanya siapa ya golongan manusia, ya setan golongan manusia yang bersumpah pertama kali, ya saya tidak paham, ya tidak tahu saya. Apalagi yang pertama kali. Ya. Ya, bagaimana cara kita menyikapi perilaku orang yang berbuat syirik terhadap usaha yang sedang kita jalani sampai saat ini? Ini berbuat syirik ini maksudnya apa ini? Iri mungkin ya? Hah? Oh, pakai ya. Saya artikan dua ya. Syirik menurut orang Jakarta yaitu iri. Ya. Syirik menurut agama adalah menyekutukan Allah, pakai jampi-jampi, pakai dukun dan seterusnya. Ya. Iya, Pak? Pakai apa? Ya. Nah, di sini kalau dalam masalah syirik dalam pengertian yang benar yaitu menyekutukan Allah, seperti menggunakan sihir ya, kemudian menggunakan mantra dan lain sebagainya, bagaimana kita menyikapinya?
ya kita kan tidak tahu kalau orang itu melakukan hal itu. Sehingga jangan mudah untuk menuduh, wah ini orang ini telah melakukan kesyirikan kepada usaha saya, telah menghalangi usaha saya. Tidak boleh. Ya. Seandainya betul seperti itu, jangan khawatir, baca surat Al-Baqarah. Ya, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la taj'alu buyutakum maqabir, innasyaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Rawahu Muslim. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Jangan sekali, terus ya, dan terus, insya Allah ya, tukang sihir itu tidak akan berhasil ya. La yuflihu sahiru haitsu ata. Supaya kita yakin di Quran, kalau yakin insya Allah dijaga ya. Karena kita yang kurang yakin. La yuflihu sahiru min haitsu ata. Surat Toha ayat 69, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ya. Wal qima fi yaminik talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihus sahiru haitsu ata. Ya, ini terkait dengan Nabi Musa. Lemparkan dari tangan ya, tangan kananmu, maka akan makan ular kecil tukang sihir itu ya. Innama sana'u kaidu sahir itu merupakan tipu daya tukang sihir. Wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tidak akan pernah berhasil tukang sihir dari manapun mereka datang. Ini berlaku untuk semua, bukan itu berlaku Nabi Musa saja. Asal kita yakin, harus yakin para jemaah. Masalahnya keyakinan itu terkadang teruji di sini. Bener enggak sih Pak Ustadz? Wong kenyataannya saya masih begitu. Bener tidak Pak Ustadz? Faktanya masih begini. Itu yang jadi persoalan. Kita harus yakin para jemaah, ya. Dan memang ya beberapa kejadian orang pernah, Ustadz ini masuk rumah sakit sampai muntah darah. Ya. Dokter periksa nggak ada sebabnya, ya pulang, udah bacain Quran, sembuh. Ya, baca Al-Baqarah, sembuh. Itu para jemaah, ya. Dan Quran memang obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Al-Quran itu sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Ya, di samping dibacakan Quran, juga berobat yang lain silahkan digabung, ya. Obat, dokter, dibacakan suratul Fatihah, dibacakan Al-Quran. Insya Allah demikian. Ya, termasuk yang tadi mengalami hal tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ada masjid yang shop pertama dan kedua terputus oleh tiang. Apakah lebih utama sholat pada shop ketiga yang tidak ada tiang? Memang di dalam kita sholat, ya, kenapa di antara shop itu? Karena akan memisahkan, ya, akan memisahkan antara shop. Karena Nabi bersabda, man wasalahu wasalahullah, wa man qata'ahu qata'ahullah. Barang siapa yang memutus shaf, maka Allah memutus dia, dan barang siapa menyambung shaf, maka Allah akan menyambung dia. Ya, kemudian tidak boleh ada jarak, ya, merenggang antara orang yang sholat. Seperti Nabi bersabda, aqimus sufuf wa hadu bainal manaqib wa suddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wa la tadru furujatin lisyaitan. Ya, wa man wasala khaffan wasalahullah wa man qata'ahu qata'ahullah. Hadis ini sahih, ya, dari Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, ya. Tegakkan shaf, kemudian hendaklah sejajar lurus antara pundak-pundak, jangan biarkan ada celah, ya, tutuplah celah-celah. Dan adalah kalian lembut dengan tangan-tangan saudaramu, jangan sampai mengganggu yang lain, tapi tetap lurus dan rapat. Wala tadaru furujatin lisyaitan, dan jangan biarkan celah-celah, ya, ditempati oleh syaitan. Barang siapa menyambung shaf, Allah akan menyambung dia. Barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan memutus
orang itu. Ya. Nah, oleh karena itu, kalau ada tiang sekiranya itu akan memutus shaf, maka tentu bisa sholat depannya atau di belakangnya. Tapi kalau tempatnya sempit, tiang-tiang itu saja, berarti antara tiang itu jangan sampai di sebelah tiang kanan kiri ada shaf, ada orang sholat lagi di antara tiang itu boleh. Ya, dia akan rapat. Ya, kecuali tiangnya kecil sehingga di sini cuma 2 orang misalkan, ini lebih baik di belakangnya atau di depannya, ya. Dan mungkin bagi yang bangun masjid baru harus diperhatikan masalah tersebut. Selanjutnya, Pak Ustadz, keluarga yang meninggal 4 orang. Andai saya punya uang 100.000 untuk sedekah mereka berempat, niatnya atau ngomongnya gimana? Mohon penjelasannya. Ya, pertama, apakah sedekah sampai kepada orang meninggal? Jawabannya iya. Dari siapa? Dari siapa saja. Ya. Karena ulama menjelaskan seperti Ibnu Abil Izz menjelaskan firman Allah, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah bagi seseorang kecuali yang diusahakan. Ketika suami dapat istri yang solehah, usaha dia. Begitu sebaliknya. Ketika ada anak soleh-solehah, usahanya orang tuanya. Begitu pula teman-teman yang ada di masjid atau di tempat kerja, karena baik hubungannya, apalagi kerabat, orang lain pun juga bisa sampai kepadanya. Ya, niatnya apa? Misalkan punya 100.000, ya Allah Ta'ala Maha tahu dengan niat kita untuk fulan, ya, saya sedekah agar pahalanya sampai kepada mereka. Ya, boleh dengan niat, nggak perlu diucapkan untuk ini tidak. Ya, cukup dengan hati kita. Bagaimana cara kita? Oh, sudah tadi nih para jemaah ya. Toyib, ya sudah selesai. Ada pertanyaan lagi yang langsung? Ya, silakan. Masalah penciptaan planet dan dunia. Ya. Boleh nggak kita belajar ilmu filsafat? Ilmu filsafat, ya. Misalnya banyak yang terjadi itu setelah pekerjaan balik yang nyimpang. Iya. Apa yang dimaksud dengan filsafat? Ya, itu lebih kepada dikenal dengan ilmu kalam. Ya, ilmu kalam itu filsafat. Yang sumber utamanya adalah logika, akal semata. Sehingga segala sesuatu ditimbang dengan akal. Ketika akal tidak terima, maka apa? Ditolak. Atau itu Quran maupun hadis. Nah, tentu ini tidak benar. Ya, karena sikap orang beriman tadi, innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya perkataan orang beriman ketika diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi di antara mereka, mereka mendengar dan mereka taat. Nah, Ali bin Abi Thalib mengatakan, Imam Bukhari, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil masi min a'la." Seandainya agama itu semata-mata akal, maka bagian bawah sepatu lebih pantas diusap daripada bagian atas. Misalkan Anda sholat nih, ya, mau kerja di Kalimantan atau di mana, pakai sepatu, wudu dulu, pakai sepatu, baru pakai terus kali sepatu. Kan di tengah-tengah hutan atau apa, batal wudu, nggak perlu copot sepatu. Wudu yang lain seperti biasa, di atas sepatunya dia bahkan diusap. Yang diusap bagian bawah atau atas? Atas, yang kotor mana? Itu. Coba akal di mana? Ketika kita buang angin, blus, apa drop, ya, jelas ya. Kemudian yang kita berwudu, yang dibasuh mana? Bagian belakang dibasuh enggak? Ya enggak. Akal bagaimana? Sudah siap jus, ya, favorit dan mahal, sudah pakai, pesennya nggak pakai lama, dapat. Tiba-tiba ada lalat masuk ke dalam. Apa yang saudara lakukan? Dicelupin, terus diangkat, lalatnya dimakan, dibuang. Minumannya benar begitu, Pak? Benar. Di depan ini lagi ada kolega mau transaksi sekian miliar.
Ya, minuman kita masukkan lalat. Berani nggak gitu? Kolega saya jorok ya. Kita diuji, ya sekarang bilang iya. Ketika di lapangan, belum tentu berani lalat dimasukin. Secara logika lalat penyakit. Cempungin, dibuang, diminum. Logika susah nerima. Tapi itu hadis. Ya, diteliti, ternyata satu sayap racun, satunya penawarnya. Di sinilah ya filsafat itu. Makanya Imam Asy-Syafi'i, ya beliau melarang mempelajari filsafat, ilmu kalam. Bahkan Al-Ghazali sendiri terakhir ya menulis kitab apa? Iljamul Kalam Anil Awam. Kalau kurang lebih judulnya, enggak boleh orang belajar ilmu filsafat orang-orang awam itu. Demikian, karena ujung-ujungnya banyak penyimpangan. Kalau dipandu boleh? Ya, Kalau dipandu. dipandu oleh ya, disinilah yang kita perhatikan ya. Pertama itu mukadimah yang saya sampaikan. Kemudian yang kedua tadi fakta-fakta yang disampaikan oleh para ulama. Ya, termasuk yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim. Saya punya kitabnya Manaqib Al-Imam Asy-Syafi'i. Banyak riwayat dari beliau yang melarang untuk mempelajari filsafat ilmu kalam. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali sendiri ya di akhir hayatnya ya Sahih Bukhari berada di ini. Ar-Razi juga demikian. Kita sudah keliling-keliling, semua ujung-ujungnya adalah kesia-siaan. Itu kan para pencetus ya yang tidak bisa dipungkiri, tapi ujung-ujungnya begitu. Ya. Nah, kenapa? Karena akan ada penyimpangan. Sementara yang namanya penyimpangan alias syubhat, kerancuan itu tidak terasa. Kesyubhatan itu tidak terasa karena samar. Ya. Nah, syubhat itu terasa. Dan kalau masuk agak berat, susah untuk hilang, untuk dilepas. Ya, seperti perkataan Ibnu Taimiyah dan juga Ad-Dahabi mengatakan innal quluba dha'ifa wa syubhat tafa. Syubhat itu hati itu lemah, sementara syubhat itu menyambar. Ya, oleh sebab itu di dalam kita memahami agama dan ketika kita berbicara memahami agama, kehidupan apa saja sudah dijelaskan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, hari ini sudah kusempurnakan Islam untukmu, agama untukmu. Aku rela Islam sebagai agama, sudah sempurna. Nabi juga bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yub'idu 'anil nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa sedikit pun perkara yang mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali semua sudah disampaikan. Orang musyrik saja datang kepada Salman Al-Farsi, seorang sahabat, dan mengatakan, "Inna nabiyakum qad 'allamakum kullal asya' hatta al-qira'ah." Qala ajal. Nabi kalian sudah mengajarkan semua sampai cara istinja. Betul, semuanya tidak tersisa. Sampai juga orang Yahudi iri kepada siapa? Kepada orang Islam. Katanya Umar, ya, bahwa mereka mengatakan surat Al-Maidah tadi, seandainya turun pada kami jadikan hari turunnya ayat tersebut yaitu al-yauma akmaltu lakum sebagai hari raya, karena begitu sempurnanya agama ini. Ya, begitu sempurnanya agama ini sehingga tidak perlu yang lain. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan dua perkara pada kalian, tidak akan pernah sesat ya sampai kalian jika kalian berpegang teguh pada keduanya, Quran dan hadis. Ya, dan juga Nabi bersabda, "Taraktukum 'alal mahajjatil baydha lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik." Aku tinggalkan kalian terang benderang sehingga malam seperti siangnya tidak akan menyimpang kecuali akan binasa. Dan cukup orang yang belajar ilmu kalam filsafat, tokoh besar ya, yaitu siapa? Astagfirullahaladzim. Ya. Sudah diberikan sikap oleh para ulama, beliau menyimpang. Iya. Ini yang jelas ada astagfirullahaladzim ya. Dan aku bingung, ujung-ujungnya adalah kebingungan. Termasuk Ar-Razi, ujung-ujungnya kebingungan. Seolah melalang buana ke sana kemari. Ujung-ujungnya adalah kebingungan, ya. Ujungnya kebingungan. Sementara Al-Qur'an Sunnah mudah. Ad-dinu yusrun, inna ad-dina yusrun. Wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fasajdu wa qaribu. Agama itu mudah.
Nah, filsafat masuk kan setelah bercampurnya dari Yunan, ya, Aristoteles, kemudian yang lain apa lagi itu, Plato diterjemahkan dalam bahasa Arab, kemudian masuk akhirnya apa, mempengaruhi sebagian dari kaum muslimin. Oleh karena itu penyimpangan seperti Jahmiyah, Jahm bin Safwan tidak lepas dari filsafat ilmu kalam, ya. Ya itu, yang ujung-ujungnya diambil dari, yaitu Labid Ibnul A'sam. Itu adalah seorang Yahudi yang menyihir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Ya ini apa waktunya gimana, Pak Panitia? Apa masih lanjut? Masih ada waktu atau sudah cukup sekian? Ya baiklah. Ya kita semua sudah sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat para jemaah. Paling penting adalah ilmu ketika dipelajari nantinya berusaha untuk diamalkan. Ilmu ketika dipelajari menambah tenang ke dalam hati kita. Ilmu ketika dipelajari menambah senang dan insya Allah menang, ya. Kemudian selanjutnya dikenang, ya. Tenang, senang, menang, insya Allah dikenang. Begitulah para ulama dari zaman ke zaman, ya. Meskipun kita bukan para ulama, kita hanya para penuntut ilmu yang begitu kecil, ya, tidak ada sejujung ujung kuku dari para ulama. Namun kita ingin baik, ya, ingin memperbaiki. Mari kita baik dan memperbaiki, baik dengan orang tua, baik dengan istri, baik dengan mertua, baik dengan sepupu, baik dengan ipar, baik dengan tetangga, semuanya sebar kebaikan para jemaah. Seperti perkataan Nabi Isa, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Allah jadikan aku penuh berkah dimanapun aku berada. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.